kira. Baik, Oke. terima kasih. Bagaimana Ivan Husin? Mudah-mudi Ahok, jadi nggak dapat sahabat Ahok, mudah-mudinya kita undang. Ada tanggapan terhadap dua pembicara terakhir? Ya, mungkin saya mau menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan muda-mudi Ahok. Kita memang adalah relawan yang awalnya kita kumpul-kumpul anak-anak muda yang akhirnya sepakat pada saat itu untuk sama-sama ingin mendukung Pak Ahok untuk kembali menjadi gubernur di Pilgub yang akan datang. Dan kami juga akhirnya berkoordinasi dengan teman Ahok terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan di lapangan bersama-sama. Nah, mungkin sedikit tanggapan ini terkait dengan isu yang belakangan muncul yang memang dialamatkan terhadap relawan gitu. Terkait dengan yang namanya deparpolisasi. Sebenarnya menurut kami itu tidak benar. Karena yang kami lakukan ini kami juga tidak mempermasalahkan apabila Pak Ahok mau maju melalui partai politik ataupun melalui jalur persorangan. Ini kan memang di undang-undang pun diatur demikian. Tapi yang memang kami coba sempat berbicara dengan beberapa kawan-kawan, memang ada beberapa kawan-kawan yang merasa sebenarnya ini adalah suatu kritik terhadap partai politik, bukan berarti kita menunjuk partai-partai tertentu, tidak. Tapi memang di dalam perjalanan ada beberapa kawan-kawan yang merasa bahwa jangan sampai justru ada yang namanya intrik-intrik terkait dengan rencana pencalonan Pak Ahok untuk maju sebagai cagup yang berikutnya, seperti itu. Untuk itulah, karena hal tersebut kami walaupun awalnya digagas oleh teman Ahok, tentunya kami ikut mensupport terkait dengan majunya Pak Ahok di dalam mudah-mudi. Mana? Enggak, dia merujuk kepada unit lain. Dia sebut teman Ahok. Sependengaran saya selama ini sahabat. Kapan digantinya tuh teman jadi sahabat jadi teman? Memang teman. Enggak pernah sahabat. Tidak pernah sahabat. Yang melakukan pengumpulan KTP itu teman Ahok. Oh. Ini sahabat. Masih ada tuh katanya kagak ada. Kalau sahabat saya rasa kita semua sahabat Ahok sih. Gitu. Nah, ini soal nomenklatur. Kalau nomenklatur. Kalau ya memang Bang, kalau terkait dengan yang mendukung Pak Ustadz Anton Medan, Al Ustadz karena pesantrennya ada 3, itu menyebut sahabat. Anda menyebutnya teman. Ada soal apa di situ? Ya, mengenai relawan yang mendukung Ahok saya rasa banyak ya. Bukan hanya, mungkin ada sahabat Ahok, ada teman Ahok, ada muda-mudi Ahok, ada juga dukung Ahok gubernur. Saya rasa seperti itu. Jadi apalah arti semua nama. Yang penting tujuan kita sama-sama ingin menjadikan kembali Pak Ahok untuk kembali sebagai gubernur yang akan datang. Nah, terkait dengan deparpolisasi itu yang mungkin ingin kami jelaskan bahwa sama sekali dari relawan tidak ingin mendiskreditkan partai politik, tapi justru di sini memang kemarin pilihan kembali kepada Pak Ahok yang akhirnya memang memutuskan untuk lebih memilih maju bersama Pak Heru, ya tentunya melalui jalur perseorangan tanpa mendiskreditkan partai politik. Saya rasa seperti itu, karena dari relawan sama sekali tidak antipati terhadap partai politik. Ini adalah era demokrasi. Justru undang-undang yang memberikan ruang, memberikan pintu memang adanya tempat untuk jalur untuk perseorangan untuk maju, untuk ikut ambil bagian di dalam kontestasi pilgub. Mungkin itu. Ada nggak kepingin nanggapi tadi dari dua pembicara, yang satu bilang Ahok tidak pakai otak kirinya, pakai kanan tok. Sementara satu lagi bilang dia itu sekuler, kapitalis sekuler. Ya begini, mungkin terkait dengan itu kan interpretasi dari masing-masing, sah-sah saja, silakan saja. Tapi kalau terkait dengan otak kiri dan otak kanan, saya rasa kita semua punya ketika melakukan sesuatu ini adalah kombinasi dari otak kiri dan otak kanan begitu. Jadi tidak bisa dikatakan dia hanya memakai otak kanan atau otak kiri begitu. Jangan-jangan yang bicara juga kadang-kadang suka tidak pakai otak, itu bisa juga begitu. Jadi saya rasa harus ini jangan mendiskreditkan. Saya rasa kita tidak mendiskreditkan antara siapapun yang mau maju, karena semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Otak kiri atau otak kanan ini tentunya di dalam menjalankan kebijakan dan apapun yang dilakukan semuanya adalah kombinasi antara otak kiri dan otak kanan. Saya rasa seperti itu. Jadi
ada beberapa hal di dalam fenomena teman Ahok atau sahabat Ahok atau apapun namanya tadi. Gitu. Jadi yang pertama, saya perhatikan ketika ya di dalam pilkada itu atau di dalam pemilihan apa saja, baik pilpres, pilkada, siapapun yang mau mendukung itu seharusnya kita terima gitu sebagai modal sosial gitu untuk dukungan itu. Tapi ini ada yang aneh, ketika partai politik mau mendukung mesti minta izin. Ini suatu hal yang menurut saya agak aneh dan seharusnya itu tidak terjadi gitu, kebalik gitu. Kemudian ada fenomena lain yang menurut saya juga agak menarik dan agak aneh, memaksakan diri ketika belum pasti, memaksakan diri untuk mengusung. Beda antara mendukung dan mengusung. Ketika mengusung, saya mendaftarkan sebagai kekuatan politik, saya mendaftarkan dan itu menjadi catatan di pemilu partai pendukung, partai pengusung. Kemudian yang lain mendukung, silahkan gitu. Nah, ini ketika dalam pembicaraan dengan salah satu teman Ahok, tidak, kami mau mengusung. Silakan kalau partai politik mau mendukung, ikut kami gitu. Nah ini yang menurut saya agak tidak biasa gitu. Ya sementara di dalam situasi yang belum pasti gitu. Jadi sebenarnya persoalan dengan PD Perjuangan sebenarnya tidak ada persoalan juga gitu. Ya silakan kalau mau mengusung. Ya kalau PD Perjuangan sudah punya entry card, kalau mau gunakan mari sama-sama gitu. Ya, yang mau ditanggapi apa? Nah, yang saya mau tanggapi ini di sini adalah sinyal-sinyal mengeliminir, mengesampingkan untuk Pak Ahok ya, untuk kasus Pak Ahok. Pak Ahok ini sebenarnya posisinya bagus untuk kita dukung gitu. Tapi kenapa menyingkirkan pendukung-pendukung orang lain yang mau mendukung Pak Ahok gitu? Nah ini yang menurut saya tidak wajar. Jadi gitu. Sahabat ini menyingkirkan yang lain. Menyingkirkan yang lain. Baik, Pak Lulung sekarang. Saya terlalu klasik ya kalau saya mendengar tadi ada deparpolisasi. Karena kalau boleh saya evaluasi barangkali, jangan dianggap saya adalah tokoh kontroversi terhadap Pak Ahok. Saya sejajar dengan beliau dan saya sering memberikan masukan, namun kemudian tafsirnya berbeda. Saya dianggapnya selalu melakukan hal-hal yang tidak kewajaran. Jadi kalau saya boleh evaluasi, deparpolisasi itu ada sejak tahun 2013 pertengahan. Kenapa? Ketika DPR dan MPR sedang melakukan pembahasan Undang-Undang MD3. Ini masih prematur. Pak Ahok keluar dari Gerindra. Ini salah satu. Ya. Yang kedua, pada waktu pembahasan anggaran belanja 2015 dia mengatakan supaya masyarakat tidak lupa ini, karena masyarakat kita cepat lupa. Dia katakan ada uang siluman yang dilakukan oleh anggota DPRD DKI itu 12,1 triliun. Saya kejar itu. Saya kejar, dia balik kepada tahun anggaran 2014, kemudian dia katakan bahwa ini ada indikasi nih, deparpolisasi, bahwa dia katakan DPRD adalah Dewan Perampok Rakyat Daerah. Ini ironis sekali saya katakan. Nah, oleh karenanya saya sependapat dengan Pak Andreas tadi, masuk saja ke substansi barangkali. Saya sudah dari kemarin mengatakan bahwa aneh sekali dan ironis ketika saya katakan bahwa ada Pak Ahok mengatakan bahwa dikatakan saya terima kasih dengan Nasdem yang begitu ikhlas untuk mendukung saya, dan sebentar lagi PDIP mendukung saya, ya mudah-mudahan ikhlas. Kemudian dikatakan ya harus izin dulu. Nah ini artinya ada indikasi persoalan yang tadi saya bilang. Nah kemudian kalau kita hitung-hitungkan, ini sangat naik. Katakanlah hari ini PDIP itu 28 kursi kali 45.000, udah berapa Pak? Yang kemudian Partai Persatuan Pembangunan 10 kursi kali 45.000, berapa? Yang saya maksud sekarang, Pak Ahok itu pada basis yang namanya media, sedangkan partai pada basis kerangka struktur yang benar-benar dari grassroots. Oleh karenanya saya tidak yakin kalau Pak Ahok sampai hari ini mendapatkan KTP itu 1 juta. Oleh karenanya dia gundah, dia coba-coba pressure PDIP, terus dia kebablasan. Makanya saya katakan bahwa Pak Ahok ini over PD, Pak. Over PD. Ini bukan menanggapi itu lagi. Kalau itu nanti gilirannya. Saya mau tanya Muda Budi, ini kan wakil gubernur, nama baru. Saya juga baru dengar tuh Heru.
Saya pernah waktu IOC juga, waktu pemilihan presiden, pemilihan gubernur DKI juga, Pak Jokowi. Saya tanya, kalau Anda nanti berhalangan jadi gubernur, siapa yang menggantikan Anda jadi gubernur? Waktu itu dia jawabannya bagus sekali. Pak Kardi dipilih jadi gubernur aja belum, udah tanya berhalangan. Saya tanya lagi tentang calon gubernurnya Ahok, apa dia yakin Ahok bisa jadi gubernur kalau dia berang? Dia cuma ketawa. Sekarang bagaimana pendukung Ahok bisa yakin seandainya Eru nanti menjadi gubernur menggantikan Ahok, kalau ada halangan, mana tahu jadi presiden dia nanti gitu. Silakan. Ya begini, pertama pada prinsipnya kita waktu itu mendukung siapapun calon wakil gubernur yang dipilih. Siapapun yang dipilih Oleh Pak Ahok. Nah tentunya ketika dia milih Pak Heru, nama Pak Heru ini kan sudah muncul sebenarnya bukan baru-baru juga, sudah cukup lama begitu. Dan memang Pak Heru juga dari rekam jejaknya kita lihat juga dia bagian dari yang turut mendorong transparansi anggaran di DKI Jakarta. Jadi adalah sosok figur yang juga cukup bersih. Jadi tentunya kalaupun hal tersebut terjadi, saya rasa juga kita jauh lah kalau berpikir apakah nanti Pak Ahok akan seperti apa. Tapi kalaupun itu terjadi, saya rasa juga Pak Ahok sudah mempertimbangkan dengan matang siapapun nanti yang akan jadi meneruskan lah, kalaupun membantu dia di DKI Jakarta.